Shalom. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dikatakan di sini, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apakah arti apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakan, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Di sini ada seorang pengusaha bisnismen yang mau pergi luar kota untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dikatakan di sini, kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Ini yang menjadi kunci ayat saya. Apakah arti hidupmu? Pakai tanda tanya di sini. Satu kali saya ikut pemakaman di Kembang Kuning, ada seorang sopir yang mengantarkan bosnya yang meninggal. Di situ saya melihat dia sendirian. Waktu saya datangi, saya kenalan sama dia, saya Adam. Dia katakan nama saya Ajis, Mas. Dari mana? Dari Ujung Pandang. Saya tanya, anaknya berapa? 2. Tinggal di mana? Di daerah Dogo Kupang. Dan pertanyaan selanjutnya yang saya sampaikan kepada dia, apakah arti hidupmu? Dia mikir sebentar, sehingga mikir sejenak, dan dia katakan, saya tidak tahu arti hidup saya. Saya dari Ujung Pandang ke sini untuk bekerja, menikah, dan sekarang dikaruniai anak 2. Setelah itu saya nggak tahu arti hidup itu apa, saya nggak tahu. Saya cerita bagaimana saya bertobat. Dulu saya adalah seorang yang berandalan, yang perokok kelas berat, pemabuk kelas berat, sehingga hidup saya sudah tidak karu-karuan. Saya ingat waktu bulan Juni tahun 1983, di mana saya mabuk-mabukan dengan teman-teman saya di Tegalsari, daerah TP sana sekarang. Di sebelahnya kantor polisi Polsek yang dulu namanya Seksi 2. Di situ saya minum-minum, mabuk-mabuk, sehingga arti hidup saya nggak tahu, karena saya nggak tahu arti hidup saya, sehingga saya gunakan hidup saya yang begitu nggak tahu jalan hidup itu apa. Satu ketika waktu saya dalam keadaan mabuk, saya sedang menuju, kepinginnya menonton film di Gedung Arjuna, Jalan Embong Malang. Dalam perjalanan menuju ke sana, saya melalui Jalan Basuki Rahmat. Dulu belum ada TP. Terus saya lewati Toko 6, waktu itu masih ada Toko 6, dan sebelum Gedung Arjuna tempat bioskop itu ada, di sebelumnya ada gedung yang namanya Gosket. Di situ saya melihat gambar artis seperti Melky Goeslaw, Grace Simon, Adi Manahutu, beserta dengan orang yang brewon yang saya tidak tahu. Waktu itu saya begitu sebelum nonton, tapi waktu itu saya langsung masuk ke gedung itu, ke gedung Gosket, di mana di situ ada KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Di situ saya ditemplak oleh firman Tuhan. Di situ saya mendapatkan firman Tuhan. Di situ saya ditelanjangi oleh firman Tuhan. Saya sebagai orang yang berdosa, tanpa Yesus saya binasa. Upah dosa itu maut. Neraka dan kebinasaan menunggu saya. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia lahirkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mendengar berita itu, saya responi, saya tanggapi, Tuhan, saya perlu diselamatkan Tuhan, saya perlu bertobat Tuhan. Dan saat ini itu saya didoakan dengan hamba Tuhan yang brewok itu. Ternyata dia bernama Evangelis Yeremia Rim. Dan saya didoakan, saya rebah, saya mengalami hidup yang baru. Setelah itu diadakan retreat di daerah Tumpang Malang. Setelah bertobat di situ, saya di full up selama 3 hari di sana, mengalami bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana mempunyai arti hidup, yaitu untuk menyembah Tuhan. Disitulah hidup saya dirubah, sehingga saya dapat mengalami perubahan secara drastis sejak mengenal Tuhan Yesus. Dan itu saya ceritakan sama Ajis. Saya katakan, kamu perlu Tuhan Yesus. Kamu perlu Tuhan Yesus untuk mengetahui arti hidupmu. Sebelum itu selesai, belum sempat saya mendoakan, belum sempat saya menerima Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pemakaman bubar saat itu. Tapi saya percaya bahwa firman yang saya sampaikan hari itu tidak akan kembali sia-sia. Firman yang saya bagikan saat itu tidak akan kembali sia-sia. Saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Oh, saya bersyukur untuk bisa memberitakan firman kepada orang lain, membagikan kehidupan saya kepada orang lain, karena itulah arti hidup saya, yaitu untuk memberitakan firman yang Tuhan amanahkan kepada saya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami telah menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Sehingga kami mengalami hidup yang baru Tuhan. Hidup yang dimana Tuhan Kau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah arti hidup kami ya Tuhan. Jikalau kami mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.